Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peka Kreatif bersama saya Dewi Aries yang akan memandu bincang-bincang dan bual-bual kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita sudah kedatangan nih dengan ibu yang berbaju oranye. Ibu Intan. Bu Intan apa, Bu? Intan Mediwani. Ya, Bu Intan Mediwani. Bu Intan ini sebagai koordinator pendamping koperasi lapangan. Benar begitu, Bu? Pendamping koperasi. Oh, pendamping koperasi. Sekarang pendamping koperasi. Oh iya, Bu, itu ya. Baik, yang kedua, kita juga kehadiran kedatangan dengan ibu kita yang cantik dan berbaju pink ini dengan Ibu Susanti. Ibu Susanti sebagai analis fungsional, analis kebijakan di ahli muda di bidang penguatan kelembagaan koperasi. Baik, oke Bu, tahan dulu Bu. Kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Ibu Rita apa Bu? Marinta. Oh, Ibu Marinta, nama panggungnya Bu Rita. Selamat datang Ibu. Bu Rita ini sebagai tenaga pendamping koperasi. Tenaga pendamping koperasi. Baiklah, kita akan menggali lebih dalam apa saja sih terkait aktivitas ibu-ibu kita yang cantik ini dalam dunia perkoperasian. Baik, saya mulai dari Bu Intan dulu ya Bu ya. Baik Bu, saya ingin tahu Bu, kira-kira di Provinsi Kepri ini ada berapa jumlah pendamping koperasi? Jumlah pendamping koperasi ada 19 orang. Oh, 19. Nah, itu tersebar di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Nah, jadi mereka mendampingi koperasi-koperasi yang ada di 7 kabupaten kota. Yang ada di Provinsi. Mungkin jumlahnya masing-masing kabupaten kota Bu bisa disebutkan ya? Ada berapa pendamping? Oh iya. Karena kan tersebar di semua ya Bu ya. Kira-kira masing-masing kuota di kabupaten dan kota itu berapa saja? Ya, di Tanjung Pinang ada 4 ya. Iya. Tanjung Pinang ada 4, di Batam ada 3. Nah, kemudian di Kabupaten Bintan ada 3, di Lingga ada 2 orang, di Karimun ada 2 orang, di Anambas ada 2 orang, dan di Natuna juga ada 2 orang. Tapi di tahun ini ada 4 orang pendamping koperasi yang lulus P3K. Nah, jadi mungkin kita berkurang 4 orang, jadi tinggal 15 orang. Mudah-mudahan nanti ada penambahan berikutnya. Kalau saya tidak salah, Bu Santi juga dulu pernah menjadi koordinator pendamping ya. Jadi saya ingin tahu nih, ketika di zaman Bu Santi apa saja pengalaman-pengalaman sebagai koordinator pendamping. Nanti saya juga akan kembali ke Bu Intan. Kira-kira apa saja pengalamannya? Oke Bu Santi, kira-kira seperti apa pengalaman Ibu Bu menjadi koordinator pendamping koperasi? Gimana mungkin adik-adik ini dalam ada nakal nggak Bu? Seperti laporannya. Laporannya itu kalau nggak di tingkat gitu kan lambat. Mungkin sering dimarah-marah nggak dengan Bu Santi? Banget. Marah-marah saya. Oke. Jadi mungkin bagi-bagi tugas tentang ini ya kali apa nih? Gimana kita meningkatkan pertumbuhan koperasi kali ya Bu Santi ya. Targetnya udah ditetapkan target-targetnya. Mereka masing-masing diharapkan punya 1 koperasi binaan untuk ini ya apa? Pilot project. Pilot project. Seperti role model gitu ya Bu ya. Mungkin data koperasi kali kan? Koperasi. Oke Bu, saya kembali lagi ke Bu Intan. Apa sih Bu tugas pendamping koperasi kita di lapangan? Tugas pendamping koperasi itu intinya adalah melakukan pembinaan. Dan jadi mereka adalah perpanjangan tangan kita untuk terjun langsung di lapangan. Nah, jadi salah satunya adalah mereka melakukan pendataan, kemudian melakukan pembinaan, baik pendampingan dalam hal pelaporan, kemudian mereka juga mendukung koperasi-koperasi untuk tumbuh menjadi koperasi yang modern. Nah, kemudian mereka juga melakukan pendataan untuk produk unggulan koperasi. Jadi kita harapkan setiap koperasi itu memiliki produk unggulannya apa, begitu. Jadi
di samping itu juga mereka melakukan pendampingan untuk penyusunan atau pelaporan di berat. RAT, rapat anggota tahunan. Jadi kita harapkan semua koperasi yang ada itu tertib melakukan RAT di setiap tahunnya. Terkadang kan mindset masyarakat nih ya, bahwa kalau ada aja tersulit kata-kata koperasi, aduh kita bisa minjem uang nggak sih di koperasi? Seperti itu Bu, kira-kira gimana Bu tanggapan Ibu? Jadi begini, memang itulah paradigma kita yang lama ya. Jadi koperasi itu adalah tempat simpan pinjam. Sekarang koperasi itu tidak diharapkan untuk tidak hanya berada di lingkup unit simpan pinjam. Diharapkan dia bergerak di sektor real, sehingga itu akan mempercepat pertumbuhan koperasi. Karena kalau hanya dia simpan pinjam, dia hanya berkutat dengan uang masuk, uang keluar. Berbeda kalau dia mempunyai unit yang di sektor real, dia punya usaha. Dari usaha itulah yang mendukung, sehingga kesejahteraan anggota itu lebih cepat bangkit begitu. Saya berpindah lagi nih ke Ibu Marinta. Bu Marinta kita yang sangat cantik pada hari ini. Kamera Bu. Ibu kan sebagai pendamping koperasi, kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa? Apa sih suka dukanya? Apa sih motivasi-motivasi kita kepada masyarakat agar mau berkoperasi? Baik. Terima kasih pada kesempatan ini, host dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Sedikit pengalaman yang saya temui di lapangan, banyak suka dukanya. Nah, terutama apalagi kayak saya ya Mbak, bahwasanya dari awal memang kita sangat awam nih terkait masalah koperasi. Gitu. Nah, kemudian terkait masalah koperasi yang banyak sekali kita temui di lapangan itu, koperasi itu ketika mendengarkan kita telepon nih Bu, kita akan melakukan kunjungan, baru kunjungan aja mereka beranggapan wah ini udah takut, apalagi kita mengatasnamakan dari dinas koperasi. Nah, jadi mereka beranggapan mindset mereka, oh koperasi kami akan dilakukan pemeriksaan. Nah begitu. Terkadang ada yang kita temui itu tidak awalnya oke, gitu. Setelah kita udah sampai di lokasi itu handphonenya nggak aktif. Nah, gitu. Jadi suka dukanya tuh terkadang apalagi dengan rintangan ya Mbak ya, rintangan misalnya cuaca, terus belum lagi dengan ada yang hal-hal yang lainnya gitu. Nah itu suka duka kami lah selaku pendamping koperasi yang di lapangan. Oke Kak Dewi, Kak Rita ini pendamping koperasi provinsi. Oh iya, saya lupa memperkenalkan bahwa Kak Rita ini kan kita ada tenaga pendamping kita itu kan tersebar di kabupaten dan kota. Kebetulan Ibu Marinta ini sebagai tenaga pendamping koperasi untuk khusus provinsi Kepulauan Riau. Primer provinsi. Primer provinsi Berapa Kepulauan jumlahnya Riau. sekarang Kalau koperasi untuk primer provinsi? Kalau untuk koperasi primer provinsi itu sekarang sudah 134 Mbak. Banyak. Jadi pertumbuhan untuk di tahun 2023 untuk koperasi yang baru khususnya itu ada 14 koperasi. Jadi jumlahnya naik lah gitu Ya, ya. Berarti naik. semakin banyak nih minat orang untuk mendirikan koperasi. Oke, terima kasih. Saya berpindah lagi ke Ibu kita, Susanti. Bu, terkadang kita masyarakat sulit membedakan apa sih koperasi yang harus dibina oleh kabupaten kota dengan koperasi yang dibina oleh provinsi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu? Gampang kok, cuma ini aja keanggotaannya. Oh, keanggotaannya Kalau ya. misalnya untuk binaan provinsi itu, keanggotaannya itu ber-KTP lebih dari satu Lintas kabupaten kota. Misalnya ada Bintang, Kota Tanjung Pinang atau Batam itu masih binaan provinsi. Oh gitu, dan keanggotaannya ya Bu ya. Berarti lintas kabupaten kota. Lintas kabupaten kota ya. Jadi ada misalkan minimal 2
kabupaten atau dua kota itu sudah masuk masuk ke Binaan dari provinsi. Oke, pemirsa jangan salah ya, kalau ingin mendirikan koperasi jika anggotanya ada lebih dari 2 KTP domisili, misalnya Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, itu akan menjadi koperasi primer provinsi. Nah, inilah pendampingnya. Iya, silakan hubungi Bu Marinta. Bu, kira-kira ada nomor kontaknya? Ada dong. Bisa dipublikasikan, Bu. Boleh izin sebentar nggak Mbak? Boleh, Terkait boleh, masalah, silakan. ada beberapa persyaratan terkait masalah pendirian koperasi. Kita tunggu sampaikan. Jadi sedikit menceritakan juga nih terkait bahwasanya jangan mindset daripada masyarakat tentang koperasi ini, apalagi mengenal saya sebagai selaku pendamping koperasi, tugasnya di dinas koperasi, itu mindset mereka mengatakan bahwasanya dinas koperasi itu adalah sebagai penyalur simpan pinjam. Nah, itu yang harus kita jelaskan lagi kepada masyarakat. Ini Mbak, pengalaman saya waktu pada tahun 2014 ketika masyarakat itu meminta sosialisasi kepada saya tuh baru turun dari kendaraan, mereka udah kejaran saya, cuma hanya mengatakan, Mbak, udah bawa uangnya belum? Nah itu yang harus kita mindset yang seperti itu harus kita hilangkan dulu gitu. Nah, jadi dari sini tugas kami selaku dinas koperasi bahwasanya bukan sebagai peminjam, penyalur uang, tetapi kami selaku pembina daripada koperasi yang udah mempunyai legalitas koperasi. Ditegaskan lagi ya. Iya. Ditegaskan lagi kita tidak penyalur keuangan, tapi kita pembina. Iya. Pendamping gitu ya. Jadi saya lanjutkan lagi terkait masalah pendirian koperasi, itu persyaratannya salah satu ketika masyarakat mau membentuk koperasi, itu salah satunya adalah kita harus melakukan sosialisasi dulu. Jadi masyarakat harus tertib administrasi dulu nih. Menyurati kepada dinas terkait untuk memberikan sosialisasi. Gitu. Nah, baru nanti dari sosialisasi itulah kita selaku pendamping koperasi akan memberikan penjelasan apa sih koperasi itu, kemudian syarat untuk maju ke tahap selanjutnya itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Oke, pemirsa, kita sudah mendengar informasi yang sangat penting ini dari Ibu Marinta sebagai tenaga pendamping koperasi lapangan. Oke, saya beralih lagi ke ibu kita yang berbaju oranye. Oke Bu, Ibu sebagai koordinator pendamping koperasi, pernah nggak sesekali Ibu ikut mendampingi teman-teman kita ini ke lapangan? Boleh Ibu menceritakan sedikit? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang begini, di samping pendamping koperasi adalah perpanjangan tangan kita, ya, kita dari dinas langsung ke masyarakat. Kita juga perlu ya ikut dalam hal mengawasi ya. Mengawasi. Jadi sebagai koordinator di samping saya memberikan atau mengarahkan apa saja laporan mereka yang harus mereka berikan kepada kita. Kita juga ikut melihat ya. Apakah kita berharap pendampingan oleh pendamping koperasi ini bermanfaat buat masyarakat. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan kepada pendamping kurang mencakup kepada masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat merasa pergunakanlah, mintalah bantuan dari pendamping-pendamping apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi koperasi. Pendamping koperasi siap. Tentu dengan pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi mereka baik dalam pembentukan penyusunan laporan, karena memang koperasi-koperasi kita ini harus dilakukan pengawasan juga, ya. Jadi sehingga berjalannya itu jangan dari sedini mungkin, jangan sampai ada yang menyeleweng, karena kan ini namanya kan koperasi koperasi ini kan milik semua anggota, bukan milik pengurus. Dari anggota untuk anggota. Ya begitu. Jadi kalau dari awal dia bisa dibina, bisa dituntun, bisa didampingi, mudah-mudahan sampai ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bu, mungkin kita udah lama nih kita berbual-bual, berbincang-bincang, mungkin agak sedikit haus ya. Terima kasih. Kebetulan ya. Kebetulan ini Bu dari air apa Bu Santi? Air biogas mini. Oh, betul ya. Beda ya. Air minum ya. Bu, kira-kira apa manfaat dari MCI ini ya Bu ya? Manfaatnya itu
Kira-kira untuk kesehatan lah. Yang pasti segar ya. Dia bisa mendetok apa racun yang ada dalam tubuh kita. Ternyata sangat luar biasa sekali Banyak ini air manfaatnya. ini. Buktinya kan kita sering minum, kita energi. Energi. Stamina itu Baiklah, terima kasih Ibu Intan, Ibu Mbak Santi, dan Ibu Marinta, dan terima kasih Ibu Etna yang selalu mewakili saya. Terima kasih sudah hadir ke ruangan PK Kreatif Studio. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.